Ketemu lagi dengan Mimin tampan yang kerjanya rebahan dan nonton film tapi pengen jadi sukses. Aduh, gimana tuh? Pada kali ini Mimin mau menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat seru dengan judul The Warrior from the Sky. Film yang berdurasi 1 jam lebih dan bergenre drama aksi ini menceritakan petualangan pendekar langit yang berinkarnasi menjadi sosok kesatria penunggang naga es. Namun sebelum itu ia banyak mengalami cobaan dan bahkan dituduh sebagai penjahat. Ya udah, sebelum kita masuk ke filmnya, jangan lupa aduk kopi kalian, seruput sejenak, dan inilah alur cerita film The Warrior of the Skies. Film dibuka dengan memperlihatkan perang mahadahsyat antara iblis dan para dewa yang berkumpul dari 6 alam. Perang mahadahsyat itu mengakibatkan banyak korban berjatuhan, dan antara kedua belah pihak memutuskan untuk mundur dan menyelamatkan nyawa masing-masing. Setelah semuanya berakhir, para petinggi dewa bersatu untuk mengumpulkan roh pendekar langit yang telah meninggal, dan akan disatukan menjadi sosok pendekar perang terkuat. Yang bila mana pendekar perang terkuat ini bangkit, maka ia bertugas melawan serangan para iblis. Kemudian scene berpindah ke 1000 tahun kemudian. Terlihat sosok kakek tua sakti yang sedang bertapa seperti menunggu kebangkitan makhluk agung. Lalu di sekitarnya terlihat tanda-tanda alam yang sangat luar biasa. Dan kemudian sebuah cahaya keemasan keluar dari sebuah batu disusul dengan seorang pria gagah nan tampan seperti Mimin keluar. Pemuda tersebut bernama Chen Chen. Kemudian kakek petapa mencoba berkomunikasi dengan Chen Chen dengan menanyakan gimana kabarnya. Ya salam. Namun di sini Chen Chen masih dibingungkan dengan dirinya sendiri dan kakek tua langsung menguji kesaktian Chen Chen dan beradulah kesaktian antar mereka. Setelah kakek tua yakin dengan kekuatan dewa perang terkuat, ia kemudian mencoba melihat siapa roh di balik tubuh Chen Chen. Dan ia semakin yakin bahwa di dalam tubuh Chen Chen terdapat roh reinkarnasi pendekar langit terkuat di masa itu. Namun Chen Chen di sini masih terlihat linglung dan belum bisa menggunakan kekuatan sepenuhnya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya yang bertarung dengan insting bertahan dan menyerang begitu saja. Setelah itu petapa sakti izin pergi duluan, dan kemudian Chen Chen didorong dengan kekuatan petapa sakti jatuh ke dalam bumi. Sutradara mah bebas, Chen Chen yang jatuh dari langit itu tepat di sebuah air terjun di mana seorang putri sedang asik mandi. Sambil heran dan malu, seorang putri langsung berteriak memanggil penjaga untuk segera menangkap Chen Chen untuk dibawa ke istana dan akan dihukum. Putri raja yang bernama UR kemudian mendatangi Chen Chen dan langsung menamparnya. Dan di sini dapat kita lihat UR adalah putri raja yang bukan kaleng-kaleng. Ia baru saja menyelesaikan misi untuk mengambil busur panas surgawi yang konon bisa menyembuhkan semua penyakit hanya dengan menyentuhnya saja. Hebatnya lagi, UR ini mengambil busur panas surgawi demi menyembuhkan penyakit ayahnya, yang konon hanya bisa diobati dengan busur panas surgawi yang sekarang akan dibawa menuju ke istana. Namun di tengah perjalanan UR dan anak buahnya tiba-tiba saja dihadang sekelompok ninja yang akan merebut kembali busur panas surgawi. Seperti biasa, pengawal memang tak berguna sama sekali, dan dengan mudah dihabisi para ninja. Namun sebelum para ninja itu berhasil mengambil busur panas surgawi, tiba-tiba saja tubuh Chen Chen berinteraksi dengan energi alam dan terbang dikelilingi cahaya keemasan. Secara mengejutkan, busur panas surgawi tiba-tiba saja mendatanginya seolah-olah ialah pemilik asli dari busur tersebut. Chen Chen langsung menarik panas sihir dan melepaskan tepat di ketua ninja perampok yang membuat semuanya langsung melarikan diri. Dan seperti sebelumnya, Chen Chen mendadak pingsan setelah menggunakan kekuatan besar di dalam tubuhnya dan ia kemudian dibawa ke dalam istana. Di dalam istana, UR disambut bahagia oleh ketua spiritual istana yang bernama Rosui, yang mengatakan kesehatan raja berangsur membaik setelah diperlihatkan busur surgawi. Dan karena mereka terfokus dengan kabar gembira itu, Chen Chen tiba saja kabur dan kemudian menyamar sebagai seorang pengawal kerajaan. Chen Chen yang masih penasaran dengan kekuatan busur surgawi tiba-tiba saja dibimbing untuk ke dalam sebuah kamar raja di mana busur tersebut tersimpan. Dan kembali lagi, di mana busur tersebut seperti magnet yang kemudian menarik tangan Chen Chen untuk segera menggenggamnya. Tak lama kemudian raja dan UR kemudian masuk ke dalam kamar. Chen Chen seketika langsung bersembunyi di balik singgasana raja. Namun ia tetap ketahuan karena busur tersebut seperti menolak dipegang raja dan malah terbang menuju Chen Chen. UR yang melihatnya langsung menyuruh pengawal untuk segera menghukum Chen Chen. Namun, raja yang kagum kenapa busur tersebut memilih Chen Chen kemudian menyuruhnya pergi menemui Rosui, ketua spiritual istana, agar ia bisa tahu sejatinya siapa. Chen Chen yang pingsan tiba-tiba saja mengingat masa lalunya, perang surgawi, dan iblis 6 alam yang maha dahsyat. Dan saat ia terbangun, ia dikejutkan yang sudah di dalam kamar Rosui. Chen Chen kemudian bertanya kepada Rosui kenapa ia terus mengingat kejadian itu padahal ia tidak merasa pernah mengalami perang maha dahsyat.
Rosui kemudian menjelaskan kepada Chen Chen kemungkinan besar dirinya adalah reinkarnasi dari Kesatria Langit, dan sekarang roh pendekar langit bersemayam di dalam tubuhnya. Kemudian Chen Chen bisa sedikit mengingat tentang kejadian itu dan malah sedih karena ia sadar hanya dirinya sendiri yang bisa berinkarnasi. Di dalam istana saat Yu'er dan Raja sedang bincang santai, tiba-tiba sekelompok ninja yang menyerang kemari datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak dengan maksud mengambil busur panah surgawi. Dan seperti biasanya pengawal yang tidak ada gunanya terbantai habis hingga Yu'er terpaksa harus melawannya sendiri. Di tengah kekacauan tiba-tiba saja datang Menteri Perang yang dengan satu sabetan saja mengalahkan seluruh ninja yang ada. Lalu menteri tersebut salam hormat kepada Raja dan menanyakan tentang Chen Chen yang dikabarkan berada di dalam istana. Ia sangat penasaran dengan kemampuannya yang bisa mengendalikan busur surgawi dengan mudah. Lalu Xin beralih ke ruangan menteri. Rosui kemudian dipanggil menghadap menemui sang menteri. Ia kemudian mengatakan Chen Chen pasti seorang yang pernah terlibat dalam perang surgawi 6 alam antara dewa dan iblis. Itu beralasan karena Chen Chen dengan mudah mengendalikan busur surgawi dan memanfaatkan seluruh kekuatannya. Rosui kemudian menjawab bahwa dirinya bertugas untuk menjaga Chen Chen dan mendalami seluruh kekuatannya. Kemudian sang menteri dengan sangat mendadak berencana akan menikahkan anaknya dengan Rosui yang akan diadakan esok hari. Dan dengan terpaksa Rosui yang tidak pernah mencintai anak menteri harus menyanggupinya karena Rosui menyadari bahwa ia telah banyak berhutang budi kepada sang menteri semenjak ia menjadi seorang anak yatim piatu. Keesokan harinya pesta pernikahan Rosui dan anak menteri dilaksanakan. Sepasang calon suami istri yang hampir saja sah tiba-tiba saja dikejutkan dengan Chen Chen yang datang dan mendobrak pintu ruangan. Chen Chen kemudian mengatakan dan mengingatkan kepada Rosui bahwa dirinya tidak menyukai anak sang menteri dan jangan memaksakan diri. Tentu anak sang menteri langsung marah dan menyerang Chen Chen. Namun siapa Anda wahai anak menteri? Jelas saja itu bukan sebanding dengan kekuatan Chen Chen yang selevel pendekar perang langit paling kuat. Namun bapaknya yang tidak terima langsung menghajar Chen Chen dan sama dengan anaknya kekuatan sang menteri tiba-tiba diserap dan menghilang karena Chen Chen yang sekarang bertindak serius. Anak sang menteri juga meregang nyawa karena mencoba menyerang Chen Chen dengan sebilah pedang. Sang menteri yang sakit hati karena hal itu kemudian langsung mendatangi sosok iblis yang bernama Xuanzhou yang telah ia agungkan dan ia sembah selama ini. Ia juga telah menumbalkan banyak orang untuk diambil jiwanya agar kekuatan iblis Xuanzhou semakin jahat dan semakin kelam. Sang menteri kemudian menghadap dan meminta maaf atas kegagalan misinya yang membawa Chen Chen kepadanya untuk diserap semua kekuatan surgawinya. Lalu Xuanzhou yang memiliki karakter iblis nan licik serta tak berperi keiblisan langsung menyerap semua cakra milik sang menteri hingga ia tidak memiliki nyawa lagi. Xuanzhou kemudian langsung mendatangi Chen Chen dan mengajak duel Taiwan. Namun secara mengejutkan Xuanzhou langsung menyerap semua cakra milik Chen Chen dan mengakibatkan ia lemas dan tak sadarkan diri lagi. Dan secara teori semua kekuatan yang dimiliki Chen Chen sekarang sudah hilang karena pengaruh yang diakibatkan dari Xuanzhou. Dan jika Chen Chen mau mengembalikan lagi ia harus bertapa selama 7.000 tahun lamanya dan mandi 9 kembang serta dari 3 sumber mata air. Namun entahlah, saya juga ngarang. Lanjut, keesokan harinya sang raja mengadakan acara pemberkatan seluruh negeri agar ia dan para penduduknya selalu dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Namun tiba-tiba saja iblis Xuanzhou dan anak buahnya langsung membuka gerbang kegelapan di langit dan langsung menyerap semua cakra atau kekuatan mereka, termasuk juga sang raja langsung pingsan tak berdaya. Yu'er yang berusaha melawan dan menyerang harus pasrah karena kekuatan mereka tidak sebanding dengan iblis Xuanzhou. Chen Chen yang datang juga ikut menyerang, namun Xuanzhou masih di atas angin. Rosui ikut menyerang namun harus terpental karena iblis Xuanzhou sekarang sudah memiliki kekuatan surgawi yang diserap dari tubuh Chen Chen. Saat Chen Chen hendak dihabisi, tiba-tiba saja muncul sosok dari langit, gagah, tampan, dan ia berasal dari klan Naga Es. Terusut bahwa ia adalah sahabat Chen Chen yang sudah lama mencari keberadaannya karena ia juga terlibat dengan Chen Chen saat perang surgawi. Pendekar Naga Es lalu menyerang sang iblis, namun tetap saja itu belum cukup, dan kemudian ia berubah menjadi sosok naga dan menyerang dewa iblis. Namun karena saking amat saktinya, dewa iblis belum bisa terkalahkan dan malah pendekar Naga Es kalah lalu kemudian ia dibanting ke tanah. Lalu tiba-tiba saja, cakra milik Chen Chen kembali berkumpul. Dari sini Mimin curiga jika Chen Chen sepertinya memiliki kekuatan Saint Mode sama seperti yang dimiliki Naruto melawan Pain. Dan kemudian ia berdiri dengan tegak dan langsung menggenggam busur surgawi yang entah dari mana asalnya. Dan kemudian Chen Chen langsung melancarkan aksinya. Tak mau hanya dia menonton dan gak subscribe, pendekar naga langsung berubah wujudnya dan ikut membantu Chen Chen menyerang sang iblis.
Dan kemudian tiba-tiba sang iblis merubah bentuk aslinya yang juga adalah sosok naga hitam bermata merah yang sangat mengerikan. Beberapa panah diluncurkan namun tidak mengenai sang naga iblis. Namun kemudian Chen Chen mengeluarkan jurus saktinya yaitu panah Rai Kiri atau yang Sasuke keluarkan saat melawan Itachi. Dan kemudian boom. Semua sadar termasuk Raja dan sekarang terlihat sehat walafiat dan segar bugar. Dan dari sini Mimin dapat menyimpulkan bahwa Raja sebenarnya tidaklah sakit, namun karena kekuatan iblislah yang membuatnya tersihir. Dan keesokan harinya semua sudah terlihat baik-baik saja dan Chen Chen beserta sahabat naga esnya berpamitan karena akan melanjutkan petualangannya kembali. Dan film pun selesai. Oke lur, cukup sekian video Mimin dan maaf jika Mimin banyak nyerocos, nggak jelas atau susah dipahami. Tapi ya ini adalah channel hiburan jadi nggak usah pusing-pusing kalian pahami karena bukan mata kuliah. Oke lur, kebuyaran dalam film ini semoga dapat membuat harimu lebih indah dan jangan lupa parkir terlebih dahulu. Nggak usah mahal-mahal, pencet like dan subscribe aja udah seneng kok. Dan saya Najwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.